Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi limardatillah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang olehnya, dan itu semua kita lakukan hanya semata-mata mengharapkan ridhonya. Ibadallah, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan datangnya bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Apa kata beliau? Hadis riwayat Imam Ahmad, qad ja'akum Ramadhanu, betul-betul telah datang kepada kalian yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini syahrun mubarakun, kata Nabi, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka harapan kita dengan kondisi yang ada saat ini di negeri yang kita cintai masih dirundung duka dengan berbagai macam bencana dan malapetaka, maka harapan kita mudah-mudahan kampung kita khususnya DKI Jakarta, mudah-mudahan Allah jauhkan dari malapetaka dan bencana. Sama kita saksikan bagaimana di daerah Jawa dan di daerah-daerah yang lainnya, baik itu banjir, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan seterusnya, menghantui kita punya negeri, di mana kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, faktor penyebab datangnya bencana yang pertama karena sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah catat di Lauh Mahfud. Tegas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Al-ayah. Bahwa musibah yang terjadi di muka bumi
atau yang menimpa kepada diri kita. Kata Allah, illa fi kitabin, sudah tercatat di dalam kitab, maksudnya di Lauh Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, semuanya sudah tercatat. Kalau musibah, bencana yang memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu ini tidak lain tidak bukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, faktor datangnya bencana dan musibah itu tidak lain tidak bukan karena kecerobohan ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, al-ayah. Kata Allah, telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan, itu semua bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Didasari keserakahan, kecerobohan, mereka rusak gunung, mereka cemari lautan dan seterusnya, maka itu bisa mengakibatkan malapetaka dan bencana. Ini Allah yang firmankan di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, yang ketiga, faktor penyebab datangnya bencana, datangnya musibah di dalam Al-Quran Allah sampaikan, yaitu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, tegas Allah berfirman, ibadallah, maka Allah tidak akan pernah, yaitu menimpakan musibah, bencana atau menghancurkan suatu negeri kecuali di dalamnya sudah banyak, sudah nampak kedoliman-kedoliman, kata Allah. Tegas dalam Al-Quran bahwasannya ketika di muka bumi ini sudah nampak sekali, sudah marak sekali yang namanya kemaksiatan, yang namanya kemunkaran, yang namanya kedoliman, maka tidak segan-segan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan bencana, Allah akan menimpakan malapetaka. Sekedar muhasabah, sekedar introspeksi. Kalau kita mau bertanya kepada negeri yang kita cintai ini, maksiat apa yang gak ada di negeri kita? Kalau kita mau bandingkan dengan maksiat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, saat ini lengkap. Dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh ada saat ini. Dosa yang dilakukan oleh kaum Samud, kaum Ad juga ada saat ini. Bahkan dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut juga ada saat ini. Andai kata kita hidup bukan di era Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya Allah akan memberlakukan kita dengan siksanya seperti apa yang dialami oleh umat Nabi Nuh dan umat-umat Nabi yang lainnya. Kita beruntung hidup di era Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dosa begitu luar biasa, kemaksiatan sangat dahsyat, tapi bencananya itu enggak seperti umat-umat terdahulu. Apa penyebabnya? Karena diutusnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi, wahai Rasul, kecuali rahmat untuk semesta alam. Karena Nabi diutus sebagai rahmat, maka kemaksiatan sebesar apapun, kemunkaran sebesar apapun, Allah tidak akan timpakan bencana seperti umat-umat terdahulu. Walaupun bencananya nggak seperti umat-umat terdahulu, tapi yang namanya bencana ya tetap bencana. Musibah ya tetap musibah, pasti mengalami kerugian dan ada korban. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau membaca satu ayat, di mana ketika itu beliau sampai di ayat yang beliau baca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau ulang-ulang bacaan ayat ini sampai beliau menangis.
Lalu kemudian beliau menyebut-nyebut nama umatnya. Ada apa? Ternyata ayat yang beliau baca ini ungkapan Nabi Isa ketika Allah murka terhadap Bani Israel, di mana kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau engkau ingin mengadab mereka, Bani Israel, mereka ini adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jikalau engkau ingin memaafkan mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menang dan maha bijaksana. Nabi khawatir Bani Israel banyak maksiat, Allah timpakan bencana. Yang beliau khawatirkan nanti umatnya bermaksiat seperti apa, bagaimana. Lalu kemudian turun jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril. Apa kata Allah? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab umatmu wahai Muhammad, wa anta fihim, kecuali atau dengan catatan engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi masih ada, masih hidup, Allah jamin gak akan dikasih bencana dan malapetaka seperti umat-umat terdahulu. Karena diutusnya kita punya Nabi ini sebagai rahmat. Lalu apa Nabi gembira ketika mendapat jawaban seperti itu? Tidak. Beliau katakan kepada malaikat Jibril, itu ketika aku masih hidup. Bagaimana sepeninggalanku nanti? Di akhir zaman umatku banyak maksiat. Apakah Allah tidak murka kepada mereka? Lalu Allah timpakan bencana yang sangat dahsyat. Lalu kemudian turunlah jawaban dari Allah, kelanjutan ayat ini, maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan adab mereka dengan catatan di tengah-tengah mereka masih banyak yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir, yang ketiga, yakinlah penyebab datangnya musibah itu karena kedoliman, kemunkaran, kemaksiatan. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun, kata Allah. Kami tidak akan timpakan bencana dan musibah kecuali di dalam kehidupan mereka sudah nampak yang namanya kedoliman dan kemunkaran. Coba bayangkan saat ini kemaksiatan apa yang gak ada. Bahkan kadang-kadang pejabat kita aja lisannya gak bisa dijaga. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang harus dihidupkan syiar Islam. Dari dulu gak ada yang mempermasalahkan sholat taraweh pakai pengeras suara. Dari dulu gak ada yang mempermasalahkan tadarus Quran pakai pengeras suara. Yang saya tahu, yang panas sama bacaan Quran itu setan. Menteri Agama harusnya kalau mau laranglah tempat maksiat buka. Harusnya Menteri Agama bicaranya yang benar, tutup tempat maksiat demi kemuliaan bulan Ramadan, hormati orang yang berpuasa, harusnya begitu. Belum lagi mau jadi pemimpin pakai acara curang. Ini juga kemunkaran, kemaksiatan. Makanya ketika ada yang menentang turun ke DPR, ke KPU, bukan apa-apa, itu nahi munkar. Kalau nggak ada yang mencegah, kita khawatir lebih dahsyat murkanya Allah. Nah, oleh karenanya ibadallah tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Lalu kemudian banyaklah bersedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala. Lalu yang terakhir, jangan tinggalkan penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Walladzi nafsi biyadih la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, kata Nabi. Kalau kalian tidak mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dikhawatirkan Allah segera menurunkan adabnya, menurunkan bencananya. Nah, oleh karenanya bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hada wastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim zainil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, al ayah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.